Oke, ya ketemu lagi dalam ide Ruby, IDRP, ide Ruby Prasetyo. Beberapa waktu lalu saya sempat sharing tentang eksistensi. Nah, kali ini saya kayaknya menarik itu ya. Kemudian pemikiran saya melompat lagi ke urusan eksistensi. Jadi saya ingin menyampaikan lagi kaitannya dengan eksistensi, tapi ini lebih pada eksistensi dan egois itu ya. Nggak tahu ini sebenarnya duluan mana, apakah itu ada keterhubungannya atau tidak, tapi saya mencoba aja menghubung-hubungkan karena dalam hal-hal yang terjadi di sekitar saya, yang saya amati atau yang saya temui atau yang tidak sengaja saya rasakan kayak gitu, kok rasanya itu kait mengait kayak gitu ya. Oke, eksistensi mungkin definisi lengkapnya ada di kamus. Tapi kalau bagi saya itu eksistensi itu ya keberadaan gitu ya, keberadaan yang diakui. Kemudian egois itu ego diri sendiri, ya mementingkan diri sendiri. Eksistensi itu bisa jadi terjadi pada seorang pribadi, tapi akan lebih mungkin itu terjadi pada sekelompok orang. Sekelompok orang lebih mungkin menjadi eksis dibanding dengan satu orang gitu. Tapi satu orang ini sebenarnya toh juga bisa eksis. Saya ingin menceritakan dulu ya, beberapa video saya ada cerita tentang lalu lintas itu. Itu hal yang sederhana, tapi di situ rasanya ada eksistensi seseorang yang bersama-sama. Jadi bukan eksistensi kelompok, tapi satu orang tapi bersama-sama kayak gitu ya. Nah, begini, jadi dalam video saya itu ada perempatan yang seharusnya nggak boleh lurus dari arah rumah saya, tapi banyak sekali yang menerobos lurus antara jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dalam beberapa yang saya amati, mereka mungkin berpikir bahwa kepentingan mereka menjadi terganggu dengan adanya rambu lalu lintas dilarang masuk di tempat itu. Kepentingan mereka sendiri terganggu. Kalau dilihat dari sudut pandang itu, iya benar begitu. Kepentingan saya sebenarnya juga. Tapi kenapa saya mau mencari jalan yang lain, mengambil arah ke kanan atau ke kiri yang mana itu lebih jauh karena harus berputar? Karena saya berpikir melebihi dari diri saya. Saya berpikir bahwa orang lain yang datang dari arah berlawanan itu akan terganggu kalau saya berjalan dari tempat saya ke arah mereka, dari saya ke depan sana gitu. Jadi orang-orang yang dari depan sana akan terganggu. Itu saya merasa begitu. Karena kalau saya dari arah sana, dari arah depan sana, kemudian ada orang yang menerobos, saya juga merasa kesal. Kenapa dia seolah-olah mengambil hak saya kayak gitu. Ini kan harusnya hak saya untuk jalan satu arah di jam 6 pagi sampai jam 6 sore, tapi orang ini mengambil jalannya. Nah, kalau dilihat dari sisi orang yang menerobos rambu, seolah-olah dia memperjuangkan haknya. Satu sisi begitu. Tapi kalau diambil dari sisi orang yang seharusnya lewat di situ tanpa terganggu orang dari arah depan, itu haknya berarti terambil. Nah, dalam hal ini saya merasa egoismenya orang-orang yang menerobos lalu lintas itu yang jadi tinggi. Nah, dari sisi egois itu kemudian muncul saya menyimpulkan muncul eksistensi keberadaannya jadi diakui karena satu, teman-temannya banyak, nggak cuma satu orang, nggak cuma yang bermotor, yang bermobil juga. Terus kemudian saya juga membuat hipotesa bahwa nggak cuma orang yang nggak ngerti lalu lintas, mungkin dia ngerti juga. Nggak cuma orang yang tidak berpendidikan, bisa jadi orang yang berpendidikan juga melakukan hal yang sama, menerobos rambu dilarang lewat. Jadi akhirnya orang-orang ini ya muncul karena ya yang lain juga begitu.
Akhirnya keberadaan mereka saling mengakui eksistensinya gitu ya. Nah, hal tersebut baru bisa dihentikan dengan adanya petugas polisi di sana. Dan saya rasa memang harus begitu di awal-awal. Polisi harus standby dulu, memberikan pengertian, memberikan pemahaman bahwa ya mereka harus mematuhi itu. Karena apa? Karena itu demi ketertiban yang lebih baik. Jadi kalau saya membayangkan, teman-teman mungkin lihat video yang sebelum ini nggak? Untuk melihat petanya gitu ya. Jadi kalau jalan itu, karena itu di tepat setelah perempatan itu ada palang kereta api. Kalau terjadi palang kereta tertutup dan masih diperbolehkan ke arah depan sana, artinya pasti akan terjadi tumpukan yang panjang yang itu menghambat jalan yang lebih besar. Nah, pemahaman ini yang rasanya tidak pernah dipunyai atau tidak mau mereka mengerti itu. Sehingga egoisme mereka itu menjadikan mereka eksis karena bersama-sama. Menurut saya ini eksistensi yang nggak benar dan harus dihentikan. Polisi yang harus menghentikan ini. Saya rasa memang harus begitu. Dan menurut saya bukan karena polisi kurang kerjaan atau apa, karena masyarakat kita butuh ditertibkan. Eksistensi yang seperti ini nggak pas. Nah, saya ingin melanjutkan pada hal yang berikutnya. Jadi selain ini nggak pas tadi ya eksistensinya. Kenapa saya pakai contoh yang ini lagi-lagi tentang lalu lintas? Karena saya pikir begini. Ini kan aturan yang kelihatan ya. Aturannya benar-benar kelihatan tuh, ada rambu-rambunya. Dan sebenarnya kalau mau mikir sebenarnya juga kepentingannya jelas. Nggak ada yang ambil keuntungan sama sekali. Kecuali menjadi lebih tertib. Dan sebenarnya ini kesempatan bersama-sama untuk memberikan kesempatan bagi yang lain mendapatkan haknya dengan baik, nyebrang dengan aman, kemudian kalau berhenti juga dengan aman, melintas dengan aman dan seterusnya. Nah, itu rambu yang kelihatan loh ya. Bagaimana dengan rambu yang tidak kelihatan? Apa rambu yang tidak kelihatan? Ya, misalnya undang-undang. Undang-undang itu kan nggak kelihatan dan maksud saya nggak kelihatan tuh ada di bukunya, tapi bukunya entah di mana. Apakah kita punya undang-undang di rumah, di tempat kerja, di mana? Kayaknya nggak punya juga kan. Makanya itu saya bilang nggak kelihatan, tapi itu ada. Misalnya jika ada yang mencuri, jika ada yang membunuh, jika ada yang melakukan tindakan tidak menyenangkan, itu kan ada undang-undangnya tapi nggak kelihatan. Itu aja kita tahu bahwa nggak boleh kayak gitu. Kenapa ini yang nggak kelihatan dilanggar gitu ya? Itu undang-undang yang ada pengaturnya, artinya ada polisi, jaksa, hakim yang memutuskan itu. Nah, kemudian ada juga undang-undang yang tidak terlihat berikutnya, undang-undang agama lah misalnya. Di dalam agama apapun kan ada tuh undang-undangnya, nggak kelihatan, nggak ditulis, ada, tapi di kitab sucinya masing-masing gitu ya, nggak boleh melakukan hal yang jahat, tidak baik. Nah, itu kan bahkan nggak ada yang ini kan, nggak ada yang maksud saya, kalaupun dihukum ya itu kan hukumannya secara ini sanksi sosial saja ya. Misalnya tidak boleh tidak boleh berjudi misalnya begitu ya. Berjudi mungkin dia tetap berjudi, tidak ditangkap polisi dan hidupnya baik-baik saja. Nah, karena padahal di dalam kitab suci mungkin akan dikatakan bahwa orang yang berjudi nanti akan ya sederhananya masuk neraka gitu ya. Tapi kan belum sampai ke neraka, itu aja orang sudah pada takut. Orang takut berjudi, takut membunuh, takut berzina, takut mencuri. Bukan karena ditangkap polisi, tapi pada agamanya, norma agamanya. Jadi mereka dalam hal ini mencoba eksis mengikuti aturan agama yang tidak kelihatan.
ininya penertibnya ya mungkin ini ya pemuka agamanya, tapi kan misalnya pemuka agamanya nggak tahu gitu, harusnya itu nanti dapat hukuman dari Tuhan gitu, tapi kan hukumannya juga datangnya entah kapan, itu aja pada takut. Nah ini sudah jelas-jelas ada rambu-rambu, kemudian jalan, kemudian dengan berjalan ke sana itu ada kemungkinan kecelakaan. Sebenarnya polisi nangkep itu kan bukan nangkep, itu hanya memberikan pengertian. Karena kalau sampai ada kecelakaan, itu akhirnya nanti bisa masalah gitu loh. Walaupun selama ini mungkin ada kecelakaan, bukan berarti kecelakaan itu nggak akan pernah ada. Itu yang menurut saya harus dipahami. Jadi eksistensi dalam hal ini, oke, kita mau eksistensi diri kita itu jangan egois gitu ya. Satu sisi kita eksis, ingin dianggap sebagai orang yang baik, orang yang mungkin juga menjalankan perintah agama dengan baik, tapi kita melanggar perintah yang kelihatan. Nah, buat saya ini eksistensinya agak kebolak dan kebalik gitu ya. Ya, ini buat saya membingungkan juga. Kenapa orang yang mengikuti perintah agama yang bahkan hukumnya tidak kelihatan, tapi melakukan, ini ada yang kelihatan tapi tidak melakukan. Apakah karena kalau melanggar rambu lalu lintas ini tidak berdosa, tidak dihukum Tuhan, jadi tetap nekat? Yang hukum kalau melanggar peraturan kan cuma polisi, bukan Tuhan. Mungkin begitu ya, saya nggak tahu. Tapi buat saya itu egois lah. Itu egois. Jadi mari kita eksis dengan benar. Eksis dengan benar kalau kita melakukan perintah agama dengan benar, bahkan itu perintah yang tidak kelihatan, hukumannya tidak langsung kelihatan, tapi kita melakukannya. Mari kita juga melakukan juga yang ini sederhana, cuman melakukan, tidak melanggar rambu lalu lintas dimanapun lah. Ini saya nggak bicara cuma di tempat saya saja, tapi dimanapun berada mestinya juga seperti itu gitu ya. Jadi kita menjadi eksis dengan benar, eksis tapi nggak egois. Kalau yang ini tadi kan eksis tapi egois ya, eksis di hadapan Tuhan gitu, tapi egois saat harus mematuhi peraturan lalu lintas gitu. Nah, juga mungkin yang satunya eksis melanggar peraturan lalu lintas karena ada teman-temannya dan karena memang saya butuh, harus segera cepat sampai kayak gitu ya. Ya itu hal-hal yang antara eksis dan egois, semoga bisa dikombinasikan lah. Menurut saya egois itu juga bukan hal yang selalu salah, tapi untuk yang saya ceritakan ini jangan egois. Kalau mau eksis jangan egois. Karena kalau itu dilakukan rasanya akan mengganggu orang lain sebenarnya. Ya, saya kira itu dulu ya. Ini singkat saja, semoga mengingatkan kita untuk selalu eksis dengan benar, jangan eksis yang salah. Sampai ketemu lagi di Ide Ruby, IDRP, Ide Ruby Prasetyo. Terima kasih.